Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ces kawan-kawan, para YouTubers. Ketemu lagi di sini di Dayang Dayat Saja Channel. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan di dalam jual beli tanah. Ada dua hal penting yang akan saya bahas, yakni yang pertama tentang kewajiban dan yang kedua adalah sanksi. Loh kok ada sanksi? Iya, karena di dalam jual beli tanah ada perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab baik bagi si penjual maupun si pembeli. Oke, kawan-kawan, saksikan terus video ini ya, agar nantinya kawan-kawan paham secara utuh tentang bagaimana atau apa yang seharusnya dipenuhi di dalam jual beli tanah. Baik ya, kita bahas yang pertama tentang kewajiban. Dalam hal ini, baik si penjual maupun si pembeli mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni membayar pajak. Nah, biasanya saat melakukan transaksi jual beli di PPAT, maka semua sudah diurus oleh PPAT-nya. Apa saja yang diurus? Ya semua sesuai permintaan dari pihak penjual maupun pembeli terkait jual beli objek tanah atau bangunan tersebut. Termasuk biasanya untuk balik nama sertifikat. Semua sudah diurus oleh PPAT ke BPN. Nah, pajaknya apa saja? Pajaknya untuk si penjual itu ada namanya pajak penghasilan atau PPH. Rumusnya sudah ada, ketentuannya sudah ada, dan biasanya PPAT sudah paham akan hal itu. Kemudian untuk si pembeli itu ada namanya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Ini juga sudah ada rumus hitungnya dan PPAT juga sudah paham dan tahu akan hal itu. Yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua adalah besarnya NJOP maupun NPOP TKP. Nah, untuk NPOP TKP itu biasanya sudah ditentukan dengan Perda atau peraturan daerah setempat. Lalu kewajiban apa lagi lainnya? Ya benar, kewajiban terhadap PPAT. Yang mana PPAT ini adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah dan bangunan. Kewajiban di sini maksud saya adalah terkait biaya jasa PPAT untuk proses transaksi jual beli tanah atau bangunan yang kawan-kawan lakukan. Oh ya, proses transaksi jual beli tanah antara penjual dan pembeli ini ada beberapa jenis atau macamnya yang biasa kita jumpai di lapangan. Yang pertama, dalam transaksi tersebut ada kesepakatan bahwa penjual menanggung seluruh biaya-biaya, tapi biasanya dengan syarat atau kompensasi harga tanah akan sedikit lebih mahal. Ya, ini hanya kesepakatan saja ya, karena biasanya ada pembeli yang tidak pengen kerepotan urus sana sini. Dan yang kedua adalah masing-masing pihak menanggung biayanya, yakni si penjual menanggung pajak penghasilannya dan si pembeli menanggung BPHTB-nya atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Lalu bagaimana untuk PPAT-nya? Biasanya sesuai kesepakatan juga yang mana akan ditanggung bersama antara penjual dan pembeli. Yang sering terjadi adalah bahwa si penjual akan meminta dari pembayaran si pembeli untuk dipotong untuk dibayarkan kepada PPAT sebagai biaya jasa PPAT. Dan yang ketiga atau opsi ketiga, biaya-biaya itu ditotal kemudian dibagi antara penjual dan pembeli. Biasanya 50-50 atau 50-50 dari total seluruh biaya-biaya tersebut. Oke, sekarang saya akan bicara mengenai sanksi. Terkait proses jual beli ini, jika semua berjalan lancar, maka insya Allah semua akan berjalan aman-aman saja. Asalkan semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada hal-hal yang dilanggar di dalam perikatannya. Kalau bicara masalah sanksi, para pihak baik penjual maupun pembeli bisa saja terkena sanksi perdata maupun sanksi pidana. Yang mana jika salah satu pihak
ada ketidakjujuran di dalam melakukan perikatan tersebut. Dari sisi keperdataan, bisa saja salah satu pihak membatalkan jual beli tersebut jika ada hal-hal yang dilanggar di dalam perikatan jual belinya. Ini pun biasanya ada di dalam klausul jual beli atau di dalam AJB-nya. Yang repotnya adalah yang kedua, jika di kemudian hari ada pihak yang mengklaim surat atas objek atau lahan bangunan tersebut. Tentunya hal ini akan menimbulkan sanksi terutama bagi si penjual. Apa sanksinya? Sanksinya adalah si penjual akan dilaporkan secara pidana oleh si pembeli terkait kasus penipuan ataupun pemalsuan dokumen. Banyak contoh-contoh kasus yang terjadi dalam hal jual beli tanah ini. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Salah satu contoh yang bisa saya gambarkan adalah ternyata tanah yang dijual tersebut adalah bukan milik si penjual. Sedangkan uang pembelian dari tanah tersebut sudah dibawa oleh si penjual. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak dicek dari awal. Belum lagi contoh-contoh kasus ternyata sertifikat dari lahan atau objek tersebut palsu. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa dilaporkan atau diperkarakan secara pidana, yakni penipuan atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, jangan lupa ya, dalam transaksi jual beli tanah, sebaiknya si pembeli mengecek dulu riwayat tanah tersebut. Pastikan bahwa memang tanah tersebut dimiliki secara sah oleh si penjual. Cek benar-benar catatan-catatan tentang peralihan atas tanah ataupun bangunan tersebut yang pernah terjadi. Oke, sampai sini paham kan, Ces, kawan-kawan? Demikianlah penjelasan singkat saya di dalam video ini terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan di dalam jual beli tanah. Jangan lupa ya, jika senang dengan video ini, silahkan like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan info-info tentang praktik hukum pidana dan pertanahan, silakan subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya agar kawan-kawan selalu update dan mendapatkan informasi terbaru dari saya. Oke ya, Ces? Cukup sekian dulu. Saya akhiri dengan ucapan Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.